Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, adapun yang kami angkat atau judul dari studi kasus tersebut yaitu aplikasi rental kendaraan, yang mana proyek ini disusun oleh yang pertama Bayu Hartanto dengan NIM F1 S124045 dan yang kedua itu saya sendiri Riko Wijaya F1 S124052. Kita langsung saja masuk ke latar belakang permasalahannya. Baik, untuk yang pertama latar belakang permasalahan. Latar belakang dan pengembangan aplikasi ini adalah masih banyak proses rental kendaraan yang dilakukan secara manual. Pada proses manual tersebut, pencatatan kendaraan, durasi sewa, dan penghitungan biaya masih dilakukan secara konvensional, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, keterlambatan pelayanan, dan kurang efisien dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi sederhana berbasis Object-Oriented Programming yang mampu membantu proses perhitungan biaya rental secara otomatis. Aplikasi ini kami implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python karena sederhana dan mendukung paradigma OOP dengan baik. Nah, adapun tujuan dari proyek kami, yang mana kami menerapkan konsep-konsep yang dipelajari pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ke dalam sebuah aplikasi nyata. Nah, secara khusus tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu menerapkan konsep OOP yaitu Abstraction, Inheritance, dan Polymorphism. Lalu kami juga menerapkan prinsip solid dalam perancangan kelas dan juga kami melakukan pengujian fungsional aplikasi menggunakan metode black box testing, yang mana tujuan tersebut kami tidak hanya memahami teori, tetapi juga praktik penerapannya. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Agar pengembangan aplikasi tetap fokus, kami membatasi ruang lingkup proyek ini. Aplikasi ini hanya mencakup yang pertama, rental kendaraan hanya jenis mobil dan motor. Yang kedua, perhitungan biaya sewa berdasarkan durasi. Yang ketiga, validasi input durasi sewa. Dan yang keempat, pengujian fungsional aplikasi. Aplikasi ini belum mencakup fitur lanjutan seperti database, pembayaran digital, ataupun antarmuka grafis. Oke, selanjutnya studi kasus yang kami angkat adalah proses rental kendaraan. Nah, jadi pada sistem ini pengguna nantinya memilih jenis kendaraan yang ingin disewa, kemudian memasukkan durasi sewa dalam satuan jam. Setelah itu, sistem nanti akan menghitung total biayanya secara otomatis. Nah, dengan adanya sistem ini, kesalahan perhitungan manual dapat diminimalkan dan juga proses rental menjadi lebih cepat dan juga efisien. Selanjutnya yaitu fitur dari aplikasinya. Berdasarkan studi kasus tersebut, aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama menampilkan pilihan kendaraan yang tersedia, yang kedua menerima input durasi sewa dalam satuan jam, yang ketiga menghitung biaya sewa secara otomatis, yang keempat melakukan validasi input agar tidak bernilai nol atau negatif, yang kelima menampilkan total biaya rental kepada pengguna. Fitur-fitur ini dirancang sesuai kebutuhan dasar sistem rental kendaraan. Oke, selanjutnya itu ada desain kelas. Nah, jadi dalam perancangan sistem, kami menerapkan konsep OEP itu dalam membagi aplikasinya ke dalam beberapa kelas. Kelas yang digunakan itu adalah kelas kendaraan sebagai abstrak kelas, lalu kelas mobil dan motor itu sebagai turunan, dan juga kelas rental service sebagai pengelola proses rental. Nah, struktur ini menunjukkan penerapan dari konsep OOP dan prinsip solid agar kode program ini lebih terorganisir dan juga mudah dikembangkan. Selanjutnya, abstraction. Pada saat ini, kami menerapkan konsep abstraction dengan menggunakan kelas abstrak kendaraan. Baris form ABC, ABC import ABC, abstraction method digunakan untuk mendefinisikan kelas abstrak pada Python. Kelas kendaraan berfungsi sebagai kerangka umum untuk seluruh jenis kendaraan dan tidak dapat diinvestasikan secara langsung. Pada pada konstruktor ini terdapat dua atribut umum yaitu nama dan base price yang dimiliki oleh semua kendaraan.
Metode hitung biaya dideklarasikan sebagai metode abstrak sehingga setiap kelas turunan wajib mengimplementasikannya. Dengan abstraction, detail perhitungan biaya tidak ditentukan di kelas induk, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kendaraan. Nah, selanjutnya itu ada inheritance dan polymorphism yang mana ini tunjukkan penerapan kelas mobil dan motor itu merupakan turunan dari kelas kendaraan. Nah, sehingga mewarisi atribut nama dari base price ini. Lalu pada kelas mobil itu terdapat atribut tambahan biaya supir yang bersifat khusus dan tidak dimiliki oleh motor. Nah, kedua kelas tersebut itu mengimplementasikan metode hitung biaya seperti tertera pada gambar dengan cara yang berbeda. Nah, mobil nantinya menghitung biaya berdasarkan harga per jam dikali durasi dan ditambah biaya supir. Sedangkan mobil sedangkan sedangkan motor itu hanya menghitung harga per jam dikali durasi. Meskipun metode yang dipanggilnya sama, hasil perhitungannya berbeda, itu tergantung objeknya. Nah, inilah yang menunjukkan penerapan konsep polymorphism. Selanjutnya, prinsip solid, SRP, dan OCP. Pada slide ini ditunjukkan penerapan prinsip solid, khususnya single responsibility, principle, dan open atau closed principle. Kelas rental service memiliki satu tanggung jawab utama, yaitu mengelola proses perhitungan total biaya rental sehingga memenuhi prinsip single responsibility. Metode hitung total menerima parameter daftar pesanan yang berisi beberapa pasangan kendaraan dan durasi sewa. Sistem melakukan validasi durasi untuk setiap pesanan. Jika ditemukan durasi tidak valid, setiap sistem akan menghentikan proses dan menampilkan pesan error. Perhitungan biaya dilakukan dengan memanggil metode hitung biaya dari masing-masing objek kendaraan karena memanfaatkan polimorfis rental service tidak perlu mengetahui jenis kendaraan yang diproses. Hal ini menunjukkan prinsip open atau close karena penambahan jenis kendaraan baru tidak memerlukan perubahan pada kelas rental service. Kita langsung saja masuk ke alur program utama, yang mana pada slide ini dijelaskan alur program utamanya secara keseluruhan. Nah, pertama, sistem itu membuat objek kendaraan, yaitu mobil dan motor, beserta objek rental service sebagai pengelola proses rental. Selanjutnya, sistem menyiapkan list pesanan yang digunakan untuk menyimpan lebih dari satu pemesanan kendaraan dalam satu transaksi. Lalu pengguna nantinya dapat memilih kendaraan dan memasukkan durasi sewa secara berulang. Kemudian setiap pilihan nantinya akan disimpan ke dalam pesanan. Setelah proses inputnya selesai, sistem nantinya akan memanggil metode hitung total untuk menghitung total biaya dari seluruh pesanan. Kemudian menampilkan ringkasan transaksi dan total biayanya secara keseluruhan. Lalu alur ini juga menunjukkan interaksi antar objek yang telah dirancang menggunakan konsep OOP secara utuh. Selanjutnya yaitu pengujian sistem. Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan, kami melakukan pengujian menggunakan metode black box testing. Pengujian ini berfokus pada fungsi aplikasi berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode di dalamnya. Lingkup pengujian meliputi pemilahan kendaraan, input durasi sewa, perhitungan biaya, dan validasi input. Lalu pada hasil pengujian itu totalnya terdapat 15 skenario pengujian yang telah kami lakukan. Lalu berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh skenario dinyatakan lulus dan tidak ditemukan error fungsional. Nah, tentunya hal ini menunjukkan bahwa aplikasi telah berjalan stabil dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke praktiknya pada kode yang sudah kami buat dan skenario ujinya. Bella. Baik, inilah skenario uji yang telah kami buat. Yang pertama itu kami menambah pesanan rental mobil 3 jam. Untuk langkah ujinya, pilih mobil, memasukkan durasinya 3 jam, lalu inputnya nanti pilih satu yaitu mobil, lalu durasinya 3. Nah, nanti hasil yang diharapkannya itu 260.000. Jika hasilnya 260.000, maka akan sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja dipraktekkan.
Nah, terlihat pada hasil uji yang telah dilakukan, hasilnya itu 260.000, maka itu berhasil atau lulus. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu menambah pesanan rental motor 2 jam. Langkah ujinya pilih motor, memasukkan durasi 2 jam. Inputnya pilih 2, yaitu motor, dan durasinya 2. Nanti hasil yang diharapkan itu 40.000. Jika 40.000, maka hasilnya akan sesuai. Langsung ke uji cobanya. Nah, dari tampilan hasil uji coba itu total keseluruhannya 40.000, maka untuk skenario uji yang kedua itu berhasil dengan statusnya lulus. Iya, oke oke. Baiklah, karena Zoom ini terbatas, kami mencontohkan dua skenario uji pada proyek yang telah kami buat. Langsung saja dari apa proyek yang telah kami buat. Nah, kesimpulannya yang mana berdasarkan seluruh proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi rental kendaraan berhasil dikembangkan. Aplikasi ini mampu menghitung biaya sewa secara otomatis, menerapkan konsep OOP dan presisi solid dengan baik, serta menunjukkan kestabilan sistem berdasarkan hasil pengujian. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.